tulisan. Nah, panjang busur dan luas lingkaran. Tahap demi tahap. Poinnya yang harus kalian pahami yaitu mengenai mulai zaman dokter ini mulai meningkat. Sudut pusat. Tapi di zaman batu ini juga keliling lingkaran berkembang dan juga luas lingkarannya. Nah, 3 poin ini yang nantinya akan kita pelajari untuk mengenai panjang busur dan juga luas lingkaran. Nah, di buku paket ada itu di halaman 79 kalau nggak salah. Nah, misalkan ada suatu lingkaran. Di sini saya gambar seperti ini. Di zaman batu ini kalau kalian B. Coba kamu buka ya. Di halaman AOB. 199. Warna yang kuning di sini. Nah, kuning. Mungkin apa ya? Warna biru mungkin. Kelihatan nggak birunya? Sudah. Jadi di zaman batu itu ada tahapan-tahapan lagi. Tahapan warna birunya kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Nah, ini sebagai panjang busur ya. Juta tahun sebelum AB garis lengkung atasnya berupa garis lengkung ini merupakan panjang busur. Nah, kalau kalian lihat di sini, ini merupakan berapa bagian dari keliling lingkaran? Yang warna biru ini. 1/4, Pak. 1/4 ya. Dari gambar itu terlihat bahwa itu merupakan keliling 1/4 lingkaran. Nah, keliling 1/4 lingkaran. Kenapa kalian bisa menemukan angka 1/4 itu dari mana? Tahap Paleozoikum. Kok tahu 1/4 dapatnya dari mana? 350. Ada yang ngerti? Tahun sebelum Masehi. Satu lingkaran kan 360 derajat, Pak. Oke, terus? Itu siku-siku. Oke. Karena di sini adalah siku-siku yaitu 90 derajat. Padahal keliling lingkaran itu totalnya 360 derajat. Jadi di sini adalah 90 derajat per 360 derajat dikalikan keliling secara utuh ya, keliling lingkaran utuhnya. Nah, maka ini adalah 1/4 keliling lingkaran. Oke. Nah, sekarang kalau misalkan ada gambar lagi nih. Gambar lagi, kemudian nah, kalau kita titik A, beli akuarium, ini O, itu biasanya kita ini B. Nah, jadi untuk panjang AB di sini bagaimana? Setengah lingkaran, Pak. Setengah lingkaran, keliling setengah lingkaran. Dapatnya dari mana? Tapi kalau beli baru 180 per 360 derajat, Pak. Oke, berarti ini adalah 180 derajat. Karena berupa garis lurus ya. 360 derajat kali keliling lingkaran. Jadinya 1/2 keliling lingkaran. Nah, kalau kalian bandingkan dua lingkaran ini dan juga dua busur ini, maka untuk menentukan panjang busur, yaitu apa? Kemarin kita sudah mempelajari apa ini? Merupakan apa itu?
sudut pusat ya. Nah, sudut pusat saya berikan simbol adalah alfa per 360 derajat dikalikan keliling lingkaran. Jadi alfa per 360 derajat dikalikan 2 pi/r. Ya. Tahap Nah, keempat adalah alfa ini di kehidupan baru alfa merupakan sudut zaman pusat. Neozoikum Ya. atau Genozoikum. Buku halaman 200. Itu merupakan sudut pusat. Jadi menentukan panjang busur itu merupakan bagian dari keliling lingkaran. Jadi berdasarkan dari Itu terjadi berapa besar sudut pusatnya. Terus yaitu di untuk kehidupan zaman dan zaman luas juring. Nah, zaman misalkan daerah yang warna ini kuning, di dunia ya kan? dinosaurus. Nah, ini mencari luas. Masih ada termasuk binatang-binatang besar. Gajah. Apa ada gajah-gajah purba itu gajah. Luas juring ini merupakan apa? Luas 1/4 lingkaran. Sedangkan di sini luas juringnya adalah Kuarter itu 1/2 atau setengah dari luas lingkaran. Nah, maka luas juringnya itu juga merupakan bagian dari sudut pusat per 360 derajat dikalikan luas lingkaran. Alfa per 360 derajat dikalikan pi/r kuadrat. Nah, sampai di sini jelas? Jadi menentukan panjang busur dan juga luas juring itu berdasarkan dari sudut pusatnya. Periodisasinya adalah bahwa Jadi kalau untuk luas juring itu bagian dari luas lingkaran. Kalau panjang busur bagian dari keliling lingkaran. Jadi bisa membedakan ya. di zaman Oke, sampai di sini ada yang mau tanyakan silahkan. batu Mesolitik. Ada? Ada enggak? Dan Paleolitikum. Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, saya lanjutkan mengenai gambar yang seperti ini. Kehidupan manusia masih sangat sederhana. Ini saya memiliki juring. Peralatannya pun masih dari batu Nah, misalkan seperti ini. bentuk jadi pecahan-pecahan batu. Ini adalah X, di sini Y. Senjata. Dan A, makanannya pun selain B, berburu juga C, umumnya. D, ini titik pusat O. Jadi Nah, alat untuk maka berburunya, di sini ada hubungannya ya. Kalau kita mau mencari X per Y, nah kita bandingkan nih sudut pusat X dengan sudut pusat Y, itu besarnya akan sebanding dengan Paleolitikum ini panjang busur AB ya. Jadi untuk sudut pusat X itu menghadap busur AB, ya kan? Sedangkan panjang busur, sudut pusat Y itu menghadap busur CD. Nah, ini nanti akan juga sebanding dengan luas juring. Nah, untuk X itu letaknya adalah luas juring dari luas juring AOB ya. Nah, dibagi dengan luas juring. Saya kira Pak Andreas cukup sampai luas juringnya yang di sini yang warna merah. Paleolitikum Yaitu COD. Seperti ini ya. Contoh.
Contoh misalkan diketahui sudut AOB sama dengan 20 derajat. Jangan ditutup dulu. Sedangkan sudut Atau saya minta tolong bantuan yang action ya. COD Anak ya. itu adalah 100 derajat. Kemudian panjang busur AB ini misalkan 12 cm, sedangkan luas juring COD misalkan berapa ya ini? 200 cm persegi. Nah, kemudian disuruh menentukan panjang busur CD, luas juring AOB. Nah, kalau seperti ini caranya bagaimana? Nah, tinggal dibandingkan saja, ya. Nah, dari sini yang diketahui sudut pusat AOB. AOB adalah 20 derajat dibandingkan dengan sudut pusat COD yaitu 100 derajat. Nah, 20 derajat ini pasangannya dengan panjang busur AB ya. Sedangkan 100 derajat pasangannya adalah Terima kasih Arina. Kemudian berikutnya yang bagi anak-anak yang tidak lanjutkan tadi sampai tadi ya. Sokrates di 100 derajat ini pasangannya adalah panjang busur CD. Nah, kemudian 20 derajat pasangannya dengan luas juring AOB. Nah, ini juga luas juring COD. Nah, tinggal kalian masukkan aja. 20 per ini boleh disederhanakan ya. 20 dengan 100 ini menjadi 1/5. AB-nya diketahui di situ 12, CD-nya belum ada. Luas juring AOB-nya belum ada. Kemudian COD-nya adalah 200. Nah, kalau kita mau mencari untuk panjang busur CD, ya kan? Maka yang kita pakai persamaannya adalah yang di sini saja, cukup yang saya kotakin, yaitu 1/5 sama dengan 12 per CD. Nah, di sini kita kali silang, yaitu apa? 1 kali CD itu CD sama dengan 5 kali 12 sama dengan 60 cm. Nah, itu untuk mencari CD. Sedangkan kalau untuk mencari AOB, berarti ambil pasangan yang sudah diketahui, yaitu 1/5 dengan AOB per 200. Kali silang. 5 kali AOB sama dengan 200 dikalikan 1. Jadi AOB itu 200 dibagi 5 sama dengan 40. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, silahkan. Ada yang mau tanyakan? Silahkan. Itu untuk mencari panjang busur dan juga luas juring ya, dari unsur yang diketahui. Oke, ada yang mau tanyakan? Silahkan. Cukup jelas? Jelas, Pak.
Oke. Nah, kalau cukup jelas, mungkin kita bahas dari soal ya. Nah, misalkan ini. Kelihatan belum di tempat kalian? Kelihatan, Pak. Sudah, Pak. Nah, di sini yang ditanyakan adalah panjang busur CD ya. Nah, gambarnya seperti ini, yang ditanyakan adalah panjang busur CD. Panjang busur CD yaitu yang di sini. Nah, maka mencarinya bagaimana? Nah, kita bandingkan saja ini dari yang ditanyakan ya, yaitu CD per CD ini panjang busur ya, panjang busur ya. Kemudian cari panjang busur yang sudah diketahui, yaitu apa? AB. Nah, berarti ini berbanding dengan AB. Sama dengan, nah, unsur yang diketahui apa ini? Ternyata unsur yang diketahui adalah sudut pusatnya, yaitu sudut apa? Kalau CD di sini itu terletak pada sudut COD. Nah, COD ya. Terletak pada sudut COD. Sedangkan AB terletak pada sudut pusat AOB. Nah, di sini tinggal kalian masukkan tuh angkanya. Yaitu CD-nya yang ditanya, AB-nya ada 14 cm, COD-nya adalah 140 derajat, AOB-nya adalah berapa itu? AOB-nya 35 derajat. Nah, ini boleh dicoret kalau ini. Ya. 140 dibagi 35 itu berapa? 4 ya. Atau 4/1 gitu ya. Kemudian dikali silang. CD kali 1 berarti 1 kali CD sama dengan 14 kali 4. Berarti CD sama dengan 56 cm. Nah, caranya seperti itu. Ada yang mau tanyakan? Ada yang mau tanyakan nggak? Halo? Cukup jelas ya? Jelas, Pak. Sekarang yang kedua. Ini kedua, ini sama ya. Mungkin yang ketiga nih. Yang ditanyakan adalah panjang busur AB. Panjang busur AB. Yaitu yang di sini. Nah, warna kuning juga. Ya. Yang ditanyakan adalah panjang busur AB itu berapa. Nah, caranya bagaimana? Sama, kita mulai dari yang ditanyakan. AB per dibandingkan dengan panjang busur yang sudah diketahui, yaitu panjang busur apa? CD. AB letaknya pada, ini apa ini? Juring ya. Nah, berarti luas juring yang sudah diketahui. Kalau AB maka pasangan juringnya adalah juring AOB. Nah, AB pasangannya juring AOB di sini. Kemudian CD pasangannya adalah luas juring COD. Nah, tinggal kalian masukkan AB-nya yang ditanyakan, CD-nya itu panjang CD-nya adalah 12, luas juring AOB-nya adalah 16 cm persegi,
luas juring COD-nya adalah 48 cm persegi. Nah, ini boleh disederhanakan dulu. Ya, 1/3. Kali silang. Berarti 3 AB panjang busurnya sama dengan 12 dikalikan 1. Sehingga AB sama dengan 12 kali 1 itu 12 dibagi 3 ya. Kenapa dibagi 3? Karena untuk menghilangkan di sini 3. Maka ketemunya adalah 4 cm. Oke. Sampai di sini ada yang mau tanyakan? Cukup jelas? Jelas, Pak. Oke. Lanjut. Nah, ini yang ditanyakan adalah luas juring AOB. Gambarnya seperti ini, yang ditanyakan adalah luas juring AOB, di mana di sini apalagi? COD-nya 72. Yang ditanyakan adalah luas juring AOB. Berarti yang di sini yang ditanya, di sini sudah diketahui 72 ya. Sama. Yang ditanyakan, kita mulai dari yang ditanyakan. Luas juring AOB dibagi dengan yang sudah diketahui, yaitu luas juring COD. Luas juring AOB. AOB di sini, maka yang diketahui apa sih ini? Sudut pusatnya ya. Maka AOB terletak pada sudut apa? Sudut AOB. Sedangkan luas juring COD itu terletak pada sudut COD. Nah, luas juring AOB dibandingkan dengan COD-nya adalah 72. Sudut AOB-nya berapa? 90 derajat, Pak. 90 derajat. COD-nya adalah 30 derajat. Nah, ini boleh disederhanakan. Berarti 3/1. Maka kali silang. Luas juring AOB dikalikan 1 berarti tetap luas juring AOB sama dengan 72 dikalikan 3. Berapa itu? 216 cm persegi. Nah, caranya seperti itu. Ada yang mau tanyakan? Jadi kita bandingkan dengan unsur yang sudah diketahui. Apa saja itu unsurnya? Bisa sudut pusat, bisa panjang busur, bisa luas juring. Nah, 12 ya, 12 apa? AM. 30 udah kayak. Oke, sampai di sini ada yang mau tanyakan? Silahkan. Tidak ada. Coba soal yang lain. Nah, ini. Perhatikan pada gambar di samping. Jika besar sudut AOB-nya adalah 60 derajat. Nah, di sini 60 derajat. Panjang OB itu 21, maka panjang busur AB yang ditanyakan di sini. Kalau ini mencarinya bagaimana? Yaitu panjang busur AB, ya kan? Itu merupakan
bagian dari keliling, yaitu 60/360 derajat dikalikan keliling lingkaran. Boleh disederhanakan menjadi 1/6. Dikalikan keliling lingkaran adalah 2pi kalikan R. 1/6 dikalikan 2, pi-nya kita gunakan 22/7, R-nya adalah 21. Nah, 7 dengan 21 dicoret, ini 3. Kemudian 2 dengan 3 itu 6. Ya. Nah, ini coret dengan 6. Maka ketemunya adalah 22 cm. Oke. Seperti itu caranya. Gampang ya ini ya? Ini tanah tanggal kok tak kayak saya AM langsung hilang kabeh meneh. Enggak tahu. Langsung kembali ke MM di Oh. tanggal bulan 2 tanggal 15 tahun 2020 jam 11 AM giliran partai saya kembali ke di Coba di enter. Di enter coba. Coba aja. Oke. Ini untuk soal nomor 5. terus langsung kembali. Nah, ini juga sama, ini panjang busur. Masih gampang. Ini apa ini? Oh. Kalau seperti ini diketahui diketahui sebuah lingkaran dengan titik pusat O. Jika sudut pusat POQ adalah 30, panjang busur PQ 11, maka jari-jari OP. Nah, mungkin kalau susah membaca seperti ini, kita gambarkan saja dulu. Ya. Diketahui titik pusat O dengan sudut pusat POQ. Nah, di sini POQ yaitu 30 derajat. Panjang busurnya di sini adalah 11. Maka yang ditanyakan adalah panjang jari-jari OP. Nah, kita mulai saja ini. Yang di sini yang diketahui adalah panjang busur. Maka kita pakai panjang busur PQ. Ya. Itu adalah 30 derajat dibagi 360 derajat dikalikan keliling lingkaran, yaitu 2πr. Panjang busur PQ di sini sudah diketahui 11. Nah, ini boleh disederhanakan. 30 dengan 360. Dibagi 30 itu 1. Ini dibagi 30 itu 12. Ya. Dikalikan 2. Pi-nya adalah 22/7. Jari-jarinya belum tahu. Nah. 12 dengan 2 dicoret 6. 6 dicoret dengan 22, ini 11, ini 3 ya. Nah, maka hasilnya adalah berapa? 11 sama dengan 11/21 R. Ya. Maka nilai R-nya adalah tinggal dibalik aja, yaitu 11 dikalikan 21/11. Coret, coret, sama dengan 21. Caranya seperti itu. Bisa dipahami ya? Oke. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Tidak ada. Coba ada enggak yang
Ini juga luas juring. Oke, diketahui sudut pusatnya jari-jari. Oke, sama. Nah, kalau yang di sini yang ditanyakan adalah juring AOB. Berarti sudut pusatnya 120 dibagi 360 derajat dikalikan luas lingkaran. Boleh disederhanakan menjadi 1/3 dikalikan luas lingkaran adalah pi r kuadrat. 1/3, P-nya gunakan 22/7, jari-jarinya adalah 41, maaf. 42 kali 42. Nah, coret 6. 6 dengan 3 coret 2. Berapa itu? 22 dikali 2 dikali 42 sama dengan 44 dikali 42. 42 kali 44. 8, 16. 16, 8. Dijumlahkan 8, 4, 8, 1. Sama dengan 1848. Oke. Silahkan, ada yang mau tanyakan? Ya. Jadi itu cara bagaimana menghitung panjang busur, luas juring, kemudian perbandingan dari panjang busur dan juga luas juringnya. Ya. Cukup jelas ya? Ini juga sama. Dari jari, oke. Sama semua ini. Nah, ini juga sama ini. Sudut, panjang busur. Oke. Oke, silakan satu soal dicoba coret-coretan. Ya. Di sini diketahui luas juring AOB 80. Yang ditanyakan adalah COD. Ya. Di sini adalah 80. Ya. Luas juringnya. Jadi luas juring COD berbanding dengan luas juring AOB. Dari yang diketahui, COD itu letaknya pada sudut 60 derajat, AOB, maaf. Salah ya. Luas juring COD letaknya pada sudut pusat 105, sedangkan luas juring AOB letaknya pada sudut 60 derajat. Nah, ini boleh disederhanakan dulu. Silahkan. Dibagi berapa? Bagi berapa? Bagi berapa? Bagi 5, 21 bagi 5, 12. Boleh disederhanakan bagi 3. Itu 7 bagi 3, 4. Ya. Maka luas juring COD berbanding AOB-nya adalah 80. Ini perbandingannya 7/4. Kali silang ya. Berarti COD sama dengan atau 4 kali. Ini 80 kali 7. Berarti COD
80 kali 7 dibagi 4. Nah, ini boleh dicoret. 20 kali 7, 140. Oke. Sampai di sini silahkan kalau mau tanyakan. Ya. Jadi hari ini kesimpulannya yang kita pelajari, rangkumannya yang pertama, mencari panjang busur itu adalah alfa per 360 derajat dikalikan. Kalau panjang busur itu berbanding dengan keliling lingkaran. Sedangkan luas juring itu alfa per 360 derajat ini berbanding dengan luas lingkaran. Kemudian perbandingannya antara sudut pulsat alfa per beta, misalkan ini sebagai sudut pusat, nah ini maka panjang busur AB berbanding panjang busur CD. Nah, ini akan sebanding dengan juring AB-nya berarti juring AOB dengan juring COD. Itu kesimpulannya yang kita pelajari pada hari ini. Sampai di sini ada yang mau tanyakan, silahkan. Apakah sudah cukup jelas? Sudah cukup jelas? Oke, kalau sudah cukup jelas, silahkan isi absennya. Di sini ada 38 siswa.